Saya ingin mengajak kita semuanya. Tidak terasa Ramadan sebentar lagi, tapi mungkin sudah biasa kita usia 60, artinya sudah 60 kali berkali-kali keluar masuk Ramadan, masuk keluar Ramadan. Tanpa harus kita ucapkan, mungkin ada rasa yang boleh jadi berulang-ulang terasa. Apa dia? Sebelum Ramadan datang kita harus menyambut Ramadan, semangat menyambut Ramadan. Namun ketika itu Ramadan datang, 10 Ramadan kita begitu luar biasa. Namun saat perjalanan kita ditempa ujian, coba, kesibukan hari-hari kita, mulailah jatuh bangun kita, jatuh bangun baca Qur'annya, jatuh bangun di istiqomah untuk sedekahnya, jatuh bangun kita tilawah. Bahkan 10 Ramadan terakhir baru kita seperti ditampar, seperti dibangunkan. Ramadan hanya sebentar lagi bersamamu. Kalaulah bukan Ramadan yang meninggalkanmu, boleh jadi engkau yang akan meninggalkan Ramadan. Alhamdulillah min zalik Bapak Ibu. Hari ini boleh jadi baru kita merasakan berharga. Setiap detiknya begitu luar biasa, setiap jamnya adalah bermakna. Maka insya Allah ayo kita memaknai akhir Ramadan ini dengan tema yang sudah kita dengan Ustaz Toy sampaikan kemarin, kun rabbaniyan wa la takun rabbaniyan. Maka ayah ibuku, saya tanya Bapak Ibu, Ramadan ini bulan biasa atau luar biasa Bapak Ibu? Saya tanya pertanyaan lagi, Ramadan ini bulan yang istimewa atau sangat istimewa Bapak Ibu? Ramadannya istimewa. Andaikan di depan saya ada wadah gelas Bapak Ibu, diisi oleh air bening, maka kelihatan bening Bapak Ibu. Maka sekarang saya tanya, Ramadan ini juga seperti itu Bapak Ibu. Ramadannya air beningnya, gelasnya kita. Yang kita lakukan 6 bulan sebelum Ramadan, membersihkan gelas ini. Ketika ada air bersih masuk ke gelas, dapat kita nikmati. Namun ketika sebelum Ramadan kita belum bersih-bersih, sebelum Ramadan gelasnya belum bersih, maka sebersih apapun itu air Ramadan, maka kita tidak akan bisa menikmati yakni air yang ada dalam Ramadan. Ayah ibuku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa pertanyaannya, Ustaz, kenapa jatuh bangun ibadah Ustaz? Rasanya sudah berkali-kali seperti ini terus Ustaz. Kenapa saya tidak bisa sampai ujung semangatnya totalitas Ustaz? Kenapa saya tiap hari jatuh bangun Ustaz? Kata Imam As-Sibiti, beliau mengatakan salah satu musabab kenapa kita tidak bisa mendawamkan untuk beribadah tidak lain tidak bukan karena banyaknya dosa di dalam hati kita. Na'udzubillah. Andaikan mata ini terasa tidak istiqamah, tidak nyaman baca Al-Quran, Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tuhirat qulubukum," andaikanlah hati kalian itu bersih, "labsabi'tum an tilawatil Quran." Kalau hati kalian itu bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa jenuh baca Quran Allah. Sekarang saya tanya kepada Ibu, kita kalau baca Quran satu hari satu malam mampu gak baca Quran non-stop? 10 jam terasa gak Bapak Ibu capek atau tidak? Capek. Jangankan 10 jam Ustaz, 1 jam. Ini ada Quran, boro-boro udah baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru udah lihat mana juz. Betul gak Bapak Ibu? Tidak kejar-kejar juz Bapak Ibu. Kenapa? Karena takut. Kenapa boleh jadi kita belum menjiwai, belum jadi menikmati bacaan Al-Quran? Hari ini mengajar takdir baca Quran itu penting, memperbanyak baca Quran penting. Namun demi Allah, menguatkan rasa cinta kepada sang pemilik Quran itu jauh lebih penting. Sudah dari kecil kita baca Quran Bapak Ibu, namun sudah terhubung koneksi hubungan kita dengan Al-Quran akan hilang. Andaikan Ramadan ini bisa membuat kita jatuh cinta kepada Al-Quran,
mushaful Quran. Maka hari ini Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada kita, maka jatuh bangun kita ini kenapa terjadi? Karena cara pandang kita hidayahnya berbeda. Hidayah yang saya dapatkan beda dengan yang orang lain dapatkan. Yang Bapak dapatkan kadar hidayahnya beda dengan istri, istri beda dengan anak, anak beda dengan tetangga. Maka tergantung kadar hidayah itu, maka itulah kita bisa istiqomah dengan Al-Quran. Sekarang berbicara tentang cara pandang adat Ramadan, Bapak Ibu, saya misalkan, andaikan ada satu genggam rumput di tangan kanan saya dan ada satu genggam berlian di tangan kiri saya. Ketiga itu kita berikan kepada seekor hewan yang disebut dengan kambing. Maka Bapak Ibu saya tanya, ketika kita mengasih segenggam rumput dan segenggam berlian, yang diambil oleh kambing itu yang mana Bapak Ibu? Segenggam berliankah atau segenggam rumputkah Bapak Ibu? Sekali lagi saya tanya, diambil oleh hewan itu segenggam berliankah atau segenggam rumputkah Bapak Ibu? Rumput pastinya. Kenapa? Karena kambing isi otaknya adalah kepentingan perutnya Bapak Ibu. Andaikan saja kambing ini diberi pelajaran tentang pentingnya ini berlian, andaikan dia memilih berlian, dia akan mendapatkan 100 tahun kebutuhan rumputnya sudah tercukupi Bapak Ibu. Sampai mati dia sudah aman kebutuhan perutnya Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan manusia demikian Bapak Ibu. Namun boleh jadi sering kita mengambil yang sedikit dan tidak mengambil yang banyak. Begitulah orang yang tidak menikmati Ramadan ini Bapak Ibu. Kalau hanya berpikir tentang perutnya, hanya berpikir tentang keluarganya, hanya berpikir tentang dirinya, maka dia tidak lebih hanya memikirkan dirinya dan tidak pernah memikirkan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala Allahu Akbar. Ayahku, ibuku, saya mengajak pelan-pelan kita Bapak Ibu. Lalu kalau cara pandang kita terhadap Ramadan ini bisa kita perbaiki hari demi hari, maka insya Allah hidup kita juga akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak di antara kita boleh jadi Ramadan ini hanya menahan lahirnya, tapi kurang menahan batinnya. Karena dalam kitab-kitab klasik maupun modern disebutkan asyamu al-insan. Puasa itu intinya adalah menahan diri Bapak Ibu. Karena di balik menahan diri ada ketenangan Bapak Ibu. Kita buru-buru tahan. Al-ajallat minasyaitan. Terburu-buru itu pasti dari syaitan. Maka hari ini Ramadan mengajarkan kita tidak hanya membimbing menahan diri dari makan, nafsu secara makan dan minum, tapi ada yang harus kita puasakan. Kita harus berpuasa lahir batinnya. Kenapa Bapak Ibu? Allah mengajarkan kepada kita melihat di dunia ini Bapak Ibu terkait lahir dan batin. Sekarang saya tanyakan kepada Bapak Ibu, kita ini makhluk lahir atau makhluk batin Bapak Ibu? Makhluk nyata atau makhluk gaib Bapak Ibu? Nyata. Ada nggak yang gaib dalam diri kita? Ada. Tapi yang gaib, nyawa kita nggak kelihatan. Sekarang saya ingin tanyakan begini Bapak Ibu, ini pelan-pelan Bapak Ibu. Sekarang kita ini badan yang dititipkan ruh atau ruh yang dititipkan badan Bapak Ibu? Mulai memikir.